Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Tapi kalau udah kenal tetap gak sayang gimana bang? berisik. Maka dari itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jonathan Galvi Kurniawan dari kelas 12-3, nomor absen 12. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang renang. Nah, di antara kalian, siapa nih yang suka berenang? Aku. Kira-kira ada yang tahu nggak nih pengertian dari renang itu sendiri? Jadi, renang itu adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Nah, organisasi renang seluruh dunia itu namanya FINA atau kepanjangan dari Federation Internationale des Nations. Organisasi ini pertama kali dibentuk di London pada tanggal 19 Juli 1908, bertepatan dengan digelarnya Olimpiade Musim Panas London 1908. Kemudian, pada tanggal 21 Maret 1951, terbentuklah organisasi renang di Indonesia yang bernama Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan PRSI. Nah, tujuan dari renang itu sendiri apa sih? Manfaat dari renang itu bisa untuk melatih mental, melatih fisik, dan juga untuk melatih koordinasi tangan dan kaki. Nah, setelah kalian sudah belajar tentang pengertian renang, kali ini kita akan belajar tentang teknik dasar, gaya renang, dan juga peraturan dalam lomba renang. Ada 3 teknik dasar dalam berenang, teknik mengapung, teknik pernapasan, dan juga teknik meluncur. Teknik mengapung adalah teknik yang paling dasar dalam berenang. Teknik ini adalah di mana posisi badan mengapung di atas air sambil terlentang atau tengkurap. Ini juga merupakan teknik terpenting dalam olahraga renang. Yang perlu diingat adalah menghirup napas melalui mulut dan menghembuskannya melalui hidung. Jangan sampai kebalik ya. Yang terakhir adalah teknik meluncur. Teknik ini merupakan upaya dalam menyeimbangkan tubuh di awal renang. Langkah-langkah melakukan teknik meluncur adalah telapak kaki ditempel di dinding dan jari-jari menghadap ke bawah. Kemudian dengan menggunakan kaki, doronglah badan untuk meluncur. Nah, setelah kita tahu teknik dasarnya, sekarang kita masuk ke gaya-gaya dalam berenang. Ada 4 gaya dalam berenang. Gaya bebas. Pasti kalian udah gak asing lagi sama gaya ini kan? Iya, yang gini kan? Bukan, Gini, bukan, gini. bukan, salah semua. Gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara mengelupkan badan, di mana kaki menendang air, dan tangan bergerak dengan cara seperti mengayuh yang dapat kita lihat seperti di video ini. Gaya dada. Gaya dada adalah gaya renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air yang dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Gaya dada disebut juga dengan gaya katak karena gerakannya mirip katak. Gaya punggung. Renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap air atau posisi tubuh terlentang. Gerakan gaya punggung sebenarnya hampir mirip dengan gaya bebas, namun arahnya berkebalikan. Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan, mengayuh bergerak ke depan dan posisi kaki serentak seperti menendang. Nah, karena kita udah tahu teknik dasar dan macam-macam gaya renang, sekarang kita akan lihat ukuran standar dalam kolam renang dan peraturan-peraturan dasarnya. Kita harus tahu dulu nih, standar ukuran dari kolam renang internasional. Nah, standar ukuran kolam renang itu panjang kolam 50 meter, lebar kolam renang itu 25 meter, kedalaman kolam renang minimal 2 meter, lebar lintasan kolam renang itu 2,5 meter, dan jumlah lintasan kolam renang itu 8. Temperatur air pada kolam renang itu minimal 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Nah, setelah kita tahu ukuran kolam renang, sekarang kita akan belajar tentang peraturan renang. Nah, peraturan renang itu sendiri dibagi berdasarkan macam-macam gaya renang. Misalnya, saat kita menggunakan gaya bebas, peraturannya adalah perenang bebas menggunakan gaya apapun kecuali untuk individual medley atau relay medley. Setelah mencapai bagian ujung kolam, perenang harus menyentuh bagian dinding kolam. Yang terakhir, perenang harus beberapa kali muncul di permukaan air, kecuali untuk kategori perlombaan yang tidak memperbolehkan perenang untuk muncul ke dalam permukaan air. Peraturan untuk gaya punggung.
Yang pertama, mulai dari garis start hingga akhir, perenang diwajibkan untuk berenang dengan menggunakan gaya punggung. Berenang beberapa kali harus muncul ke dalam permukaan air, namun ada pula perlombaan yang tidak memperbolehkannya. Saat mencapai garis finish, perenang harus menyentuh dinding kolam. Peraturan untuk gaya dada. Selama perlombaan, wajib menggunakan gaya dada. Setelah memulai garis start dan saat akan melakukan putaran, bagian wajah dan kepala wajib muncul ke permukaan air sebelum tangan diayunkan. Setelah menyelesaikan garis finish, perenang harus menyentuh dinding kolam dengan kedua tangan di dalam air maupun di luar di permukaan air. Peraturan untuk gaya kupu-kupu. Yang pertama, kedua lengan wajib diayunkan ke depan dan ke belakang saat bagian wajah dan kepala muncul di permukaan air. Gerakan kaki dan tangan harus seimbang dan harus dilakukan secara bersamaan. Perenang diperbolehkan untuk tidak muncul ke permukaan air jika jarak kolam tidak lebih dari 15 meter. Segitu aja untuk video kali ini. Bila ada kurangnya, silahkan tambahkan saran di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.